Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang singular atau kata benda yang tunggal and plural nouns, atau kata benda yang jamak atau plural dalam bahasa Inggris. Nah, dalam singular and plural nouns kali ini saya ingin menjelaskannya yang dikaitkan dengan to be atau be dalam bahasa Inggris. Apa itu to be atau be? To be adalah am, is, dan are. Mari kita mulai dengan singular dulu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, singular adalah kata benda yang tunggal di dalam bahasa Inggris. Atau di dalam bahasa Indonesia kata benda yang bentuknya satu. Kita memiliki konsep seekor, kemudian sehelai, sebuah, dan seterusnya. Di dalam bahasa Inggris juga memiliki konsep yang sama, namun lebih sederhana. Tidak ada seekor, sebuah, sehelai dalam bahasa Inggris. Yang ada hanyalah a, yang ini, dan and. Ya, a dan and itu artinya sebuah, sehelai, kemudian dan seterusnya. Ya, ini merupakan konsep yang lebih sederhana. Tapi dalam memahaminya tidaklah sesederhana yang kita kira. Mari kita mulai dengan aturan A dan N. A itu adalah untuk kata benda, yang ini misalnya, yang diawali dengan huruf mati atau consonants dalam bahasa Inggris. Apa itu consonants? Ini dia, B, C, D sampai dengan Z. Ini adalah consonants atau kata benda yang berawal dengan huruf mati. Kemudian N adalah kata benda yang berawal dengan vowels atau huruf hidup. Apa itu? A, E, I, O, U. Ini. Perlu diingat, yang dimaksud dengan vowels di sini bukanlah kata, maksud saya huruf, tetapi bunyi. Ada beberapa kata benda dalam bahasa Inggris yang hurufnya U, tetapi bunyinya bukan U. Seperti apa? University. Dalam bahasa Indonesia, universitas. Jadi bunyi U dalam university bukanlah U. Oleh karena itu kita menggunakan A university, bukan N university. Itu. Sama dengan A di sini atau A dalam bahasa Inggris, kita memiliki kata dalam bahasa Inggris itu hour, atau biasanya orang salah mempronannya. Banyak orang bilang hour, 1 hour, 2 hours, itu salah. Dia sebenarnya pronunciationnya, pengucapannya adalah hours. Kata awal atau huruf awalnya atau bunyi awalnya adalah a. Jadi seharusnya bukan a hour tetapi an hour, karena kita merujuk kepada bunyi bukan huruf. Itu yang dimaksud dengan vowels dalam bahasa Inggris yang perlu diingat. Nah, kita lihat contoh pertama. Canada is a country. Canada ini adalah kata benda, dia noun. Kemudian is, to be a country adalah kata benda lagi. Jadi di sini jelas sekali bahwa kata benda yang bentuknya singular, satu, Kanada di dunia hanya satu, tidak ada Kanada yang lain, dia harus berpasangan dengan is. Kemudian karena lagi-lagi Kanada ini satu, di sini kita harus country yang menggunakan a. Kenapa? Pertama, country ini adalah kata benda, kemudian dia diawali dengan huruf konsonan, huruf mati, maka kita membutuhkan a. Nah, pelajaran Canada is a country ini sangat simple ataupun sederhana. Namun, terdapat banyak sekali kesalahan dalam menggunakan a atau n dengan benar. Berdasarkan pengalaman saya mengajar bahasa Inggris atau mengedit artikel jurnal maupun menerjemahkan artikel-artikel jurnal atau riset yang lain. Jadi ini tidaklah sesederhana yang kita pikirkan. Apalagi nanti akan ada kata benda yang bisa dihitung, kata benda yang tidak bisa dihitung, kemudian kata benda yang
yang berubahnya secara regular nouns, ada yang tidak berubah secara regular atau irregular nouns. Nah, ini kita baru belajar yang sederhana saja, yaitu Canada is a country. Contoh lain misalnya Indonesia is a country juga bisa. Indonesia satu, is to be-nya satu, kemudian a country. Sama dengan contoh yang ini, Mexico is a country, sama. Nah, untuk a cat is an animal, kita harus memiliki dua-duanya di sini. Kenapa? A penanda satu, cat adalah kata benda. C awal cat ini adalah huruf mati, maka menggunakan a. Is to be, kenapa is bukan are? Karena a cat adalah satu. Kemudian an animal, and lagi-lagi artikel, kemudian animal adalah kata benda. Mengapa animal ini didahului oleh n? Karena a di sini bunyi dan hurufnya adalah vowel, ya, an animal. Ini lagi-lagi banyak sekali kesalahan di dalam penggunaannya di Indonesia terutama. Biasanya kita menerjemahkan kata dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kita bilang dalam sehari-hari, kita bilang kucing itu adalah binatang, atau kucing adalah binatang. Kita jarang menyebutkan seekor kucing adalah seekor binatang. Nah, dengan konsep bahasa yang tertanam di otak kita ini, ketika menggunakan bahasa Inggris, kita cenderung menerjemahkannya secara literal atau harfiah. Cat is animal, begitu. Itu salah. Atau a cat is animal, itu juga salah. Yang benarnya adalah a cat is an animal. Seekor kucing adalah seekor binatang. Ini adalah yang benar. Oke, ini yang sudah saya jelaskan tadi adalah singular. Nah, sekarang mari kita move on to pindah ke plural. Kata benda jamak di dalam bahasa Inggris. Masih kaitannya dengan noun, kemudian plus to be, dalam hal ini are, kemudian noun sama dengan plural. Kalau tadi ada seekor kucing, di sini ada beberapa ekor kucing, cats. Dalam bahasa Inggris kata benda, ya, yang jamak itu biasanya ditambah dengan s atau is. Ya, jika kata benda tersebut berakhiran y, s untuk kata benda yang bukan berakhiran y, kemudian is untuk kata benda yang berakhiran y. Oke, di sini kan kita lihat contohnya adalah cats are animals. Cats tadi jamak, kemudian animals juga jamak. Kenapa animals harus jamak? Karena cats-nya jamak. To be juga harus jamak. Tidak bisa kita bilang cats is animals atau cats is an animal. Tidak boleh. Atau cats are an animal. Tidak boleh. Nah, ini lagi-lagi merupakan sumber kesalahan yang jamak ditemui di Indonesia, karena kita tidak menyebutkan kucing-kucing adalah binatang-binatang di dalam bahasa Indonesia. Kita hanya bilang kucing adalah binatang. Maka kita seperti yang sudah saya jelaskan tadi, menyebutkannya kucing, cat adalah is, binatang adalah animal. Cat is animal. Salah. Kita harus mengucapkan a cat is an animal atau cats are animals. Ya, ini harus benar untuk menjelaskan apakah kucingnya satu atau banyak. Ya, kalau satu menggunakan a, the cat is an animal. Kalau banyak menggunakan cats are animals. Nah, ini sudah ditulis juga di sini, ada cat and animal, ada cats animals. Nah, ini untuk kata benda yang berakhiran y, ya, a city, a country. Untuk kata benda yang berakhiran y, seperti yang bisa dilihat di sini, y-nya kita ubah dulu ke i atau I, kemudian ditambah is. Jadi a city menjadi cities, a country menjadi countries. Ini singular, ini plural. Nah, bagaimana dengan kata benda yang jumlahnya lebih dari satu? Misalnya Canada and China are countries. Tetap sama. Setiap kata benda yang lebih dari satu di dalam bahasa Inggris dianggap plural, jamak. Maka kita memposisikan to be-nya sebagai jamak di sini, are. Kemudian
Noun selanjutnya juga harus jamak. Canada and China are countries. Dogs and cats are animals. Nah, ini yang membedakan antara yang plural dan singular. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa ada dua jenis kata benda di dalam bahasa Inggris, setidaknya untuk pelajaran kali ini. Yang pertama adalah yang singular, yang kedua ada yang plural. Yang singular itu padanannya juga harus singular, to be-nya harus is, yang mana menandakan singular. Noun selanjutnya juga harus singular dan harus menggunakan a atau n dengan benar untuk kata benda yang singular. Untuk kata benda yang plural, kita menambahkan s atau is tergantung akhir dari huruf akhir dari sebuah kata benda. Misalnya untuk mayoritas kata benda menggunakan s, namun untuk kata benda yang berakhiran y, kita mengubahnya menjadi I, kemudian ditambah is. Dan kata benda yang jumlahnya lebih dari satu, berapapun jumlahnya, itu dianggap jamak, seperti yang ada di contoh ini. Kemudian kita tambahkan kata kerja jamak, yaitu are, dan kata benda selanjutnya juga harus jamak. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.